Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana min bahimatil an'am. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama amara Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha tahun 1441 Hijriah rahimahullah, diriwayatkan bahwasanya sababu dzabhi Ibrahim alaihi salam, Ibrahim Ismail alaihi salam, sebab mengapa terjadinya penyembelihan Nabi Ibrahim atas Nabi Ismail alaihi salam, annahu qarraba al-fashatin wa thalatha mi'atin baqarah wa mi'atin badana. Dikarenakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam setiap tahunnya berkorban 1000 kambing. Annahu qarraba al-fashatin, beliau berkorban 1000 kambing, wa thalatha mi'atin baqarah, ditambah 300 sapi, wa mi'atin badanah, dan 100 unta, fi sabilillah, berkorban di jalan Allah. Jadi korban kita sebetulnya tidak ada apa-apanya. Fata'ajjaban nas wal malaikatu min dzalik, maka manusia dan para malaikat takjub dengan pengorbanan Nabi Ibrahim ini, terheran-heran. Maka Nabi Ibrahim berucap, kullu ma tuqarribatihi laisa bisyai'in indi, semua yang aku korbankan ini sebetulnya belum ada apa-apanya bagi saya. Wallahi law kana li ibnun la atba'annahu fi sabilillah. Demi Allah, kata Nabi Ibrahim, seandainya aku punya seorang anak laki-laki, niscaya anak pun akan aku sembelih berkorban di jalan Allah. Perkataan Nabi Ibrahim ini saat beliau belum memiliki keturunan. Maka alaihi zaman cepat sekali berlalu. Di usianya sudah lanjut, beliau belum dikaruniai keturunan. Hatta idza jaa
sampai beliau tiba di bumi Muqaddas atau Baitul Maqdis. Sa'ala rabbul walad. Beliau memohon kepada Allah seorang keturunan. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya, kata Allah, akan lahir seorang anak yang halim, yaitu putra Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Siti Hajar alaihi salam yang dilahirkan di Al-Makkah atau Makkatul Mukarramah, yang dan Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah sampai besar, diperkirakan usianya sudah 7 tahun, maka Allah menagih janji Nabi Ibrahim. Malaikat datang di dalam mimpi beliau, ya Ibrahim, ufi binadrik, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu. Ibrahim berkata kepada malaikat, saya tidak pernah bernadar. Dulu engkau pernah berkata, wallahi lau kana li ibnun la'adbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku punya seorang anak pun akan aku sembelih di jalan Allah. Falamma asbaha, Nabi Ibrahim bangun subuhnya, beliau berpikir-pikir, mimpi semalam benar perintah Allah, amina syaitan, atau cuma bisikan setan saja. Maka falida surya yaumat tarwiyah, dinamailah hari itu dengan hari tarwiyah, hari pikir-pikir, tepatnya tanggal 8 Zulhijjah. Tsumma fi lailatin tsaniyah, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi lagi pada malam yang kedua dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim, ufi binadrik, wahai Ibrahim, tunaikan nadar. Falamma asbaha, bangun subuhnya, arafa annahu minallah, sadar Nabi Ibrahim bahwasanya mimpi itu benar-benar perintah Allah. Falida sumya yaumal arafah, dinamailah hari itu dengan hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Tsumma ra'a fi lailatin tsalitsah, kemudian untuk menguatkan beliau bermimpi lagi pada malam yang ketiga. Falamma asbaha, bangun subuhnya, fahamma bi nahrih, beliau mantap untuk segera mengorbankan Nabi Ismail alaihi salam. Maka dibawalah Ismail ke lembah Mina. Lantas kemudian beliau bersabda kepada putranya, ya bunayya, inni ara bil manam, wahai anakku, ayah melihat di dalam mimpi, anni adbahuka, ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, berkorban kepadanya. Ayah yakin ini perintah Allah, ayah yakin ini dikarenakan syariatnya. Allah menagih janji ayah. Fanzur madza tara, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau tidak bersedia, kita mohon kepada Allah untuk menggantinya dengan yang lain. Seandainya engkau bersedia, alangkah berat hati ayah untuk mengorbankan. Jawab Nabi Ismail alaihi salam yang usianya baru 7 tahun, ya abati al-ma tu'mar, wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan ragu, jangan rasa sayang. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah tidak perlu khawatir. Hari ini aku berkorban, hari ini aku tiada. Suatu hari nanti kita akan berjumpa lagi di akhirat, dan aku akan termasuk golongan anak-anak yang sabar. Nabi Ibrahim menangis berguguran air mata. Lalu beliau berkata, ni'mal auna anta ya waladi ala amrillahi ta'ala. Sebaik-baiknya penolong engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah. Inilah kebanggaan sejati orang tua.
Orang tua bangga bukan karena anaknya jadi sarjana. Orang tua bangga bukan karena anaknya jadi pegawai. Pada akhirnya orang tua bangga bukan karena anaknya jadi pengusaha sukses. Pada akhirnya orang tua bangga bukan karena anaknya jadi pejabat. Orang tua akan bangga dan bahagia, betul-betul terharu dalam kebahagiaan ketika punya anak yang mampu menolong orang tuanya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal 'auna anta ya waladi ala amrillahi ta'ala. Sebaik-baiknya penolong engkau wahai anakku dalam menjalankan perintah Allah taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Keduanya kemudian berserah diri kepada Allah. Dibaringkan Nabi Ismail di tempat penjagalan. Ayah, kata Ismail, sebelum disembelih saya punya 5 permintaan. Permintaan yang pertama, mohon tajamkan pedang agar tidak terlalu lama memutuskan urat leher. Yang kedua, ayah, tutuplah wajahku, ikat tangan dan kakiku agar ayah tidak kasihan ketika menyembelihan. Yang ketiga, ayah, lepas bajuku yang bagus ini, jangan sampai terkena darah. Bawa pulang ke rumah lagi sebagai kenang-kenangan untuk Bunda Hajar bahwasanya dia punya anak yang bernama Ismail yang dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayah, sementara waktu jangan anak kecil bermain ke rumah kita, karena kalau ayah melihat anak kecil itu, ayah tidak ikhlas artinya dengan pengorbanan ini. Yang kelima, ayah, jadikanlah pengorbananku sebagai pengorbanan setiap anak sampai akhir zaman nantinya, dikenang dan diingat oleh segenap umat manusia. Nabi Ibrahim memenuhi permintaannya, dipacamkan pedangnya, dimulai prosesi penyembelihan. Bismillahi wallahu akbar, pedangnya mental. Kata Ismail, ayah, mungkin pedangnya kurang tajam, maka diasah berikutnya, dipukulkan ke batu pun belah. Jangankan lehermu, kata beliau, batu pun belah. Kemudian dimulai upaya yang kedua, pedang pun mental. Ayah, kata Nabi Ismail, mungkin Allah menilai kita tidak ikhlas. Lepas tutup mukaku, lepas ikatan tangan dan kakiku, agar Allah menilai kita telah benar-benar bersungguh-sungguh. Maka setelah dilepas, diupayakan yang ketiga kalinya, pun pedangnya mental. Nabi Ibrahim kemudian menangis, ya Allah, apakah engkau tidak menerima pengorbanan kami? Menyaksikan ini, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril turun ke bumi, datang ke Lembah Mina, sampaikan kepada Ibrahim, korbannya sudah diterima. Wafadainahu bidibhin azim. Maka kata Allah, kami ganti Ismail itu dengan seekor sembelihan yang besar. Turun malaikat Jibril ke Lembah Mina. Semua malaikat di Sidratul Muntaha minta izin kepada Allah, ya Allah, kami minta izin untuk menyertai Jibril menemui Ibrahim dan Ismail. Kami terharu dengan pengorbanan mereka. Maka Allah izinkan turun malaikat dari langit memenuhi Lembah Mina. Sampai di Lembah Mina, saking takjub dan harunya atas pengorbanan ini, malaikat Jibril kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar takbir malaikat Jibril, Nabi Ibrahim langsung menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail yang terbaring di penjagalan tadi langsung berdiri, lalu menyempurnakan kalimatnya, Allahu akbar walillahil hamd. Mendengar takbir ini, para malaikat dan alam semesta pun menyambutnya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka sejak saat itu disyariatkan bagi kita semua untuk mengucapkan takbir muqayyad tanggal 1 Zulhijjah
Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13, 4 hari berturut-turut selesai salat waktu 5 waktu, di mana kalimat takbir ini pertama kali dipelopori oleh malaikat Jibril, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan para malaikat alaihimussalam, dan disyariatkan bagi kita semua untuk berkorban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah kama amara Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan agar kita dalam berkorban kita punya anak sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam, dan Allah angkat wabah pandemi COVID-19 dari negeri kita dan bangsa-bangsa muslim pada umumnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba min wabah corona. Allahumma dafa'anna al-waba min wabah corona. Allahumma dafa'anna al-waba min wabah corona wa suyufal mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami berwasilah dengan pengorbanan kami, kami berwasilah dengan sembelihan kami berwasilah dengan penyelenggaraan sholat Idul Adha ini, agar Engkau mengabulkan permintaan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, khususnya kedua orang tua kami. Ya Allah, warhamhuma, sayangilah mereka, kama rabbawna shighara, sebagaimana pengorbanan mereka ya Allah telah melahirkan kami, menafkahi kami, menyayangi kami, dan mendidik kami ya Allah. Kami tak mampu sebagaimana Nabi Ismail yang telah membanggakan Nabi Ibrahim, yang telah menggugah hati kedua orang tua ya Allah. Kalau kami sadar, ibu yang susah payah mengandung, ibu ya Allah yang sakit ketika melahirkan kami, ibu ya Allah yang lelah
kami sudah membesarkan kami. Ayah yang merasa ingat banding pula hanya demi istri dan anak-anaknya. Ayah ya Allah yang rela mengorbankan segalanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya hanya demi kami ya Allah. Sedangkan kami belum sempat membalas jasa mereka. Kami sibuk dengan ambisi kami sibuk dengan tujuan kami sibuk dengan cita-cita kami sibuk dengan keinginan kami. Oleh karena itu hari ini kami kumandangkan, ingin kami menggembirakan mereka, ingin kami membahagiakan mereka, ingin kami membalas jasa mereka, ingin ya Allah kami menjadi anak yang terbaik bagi kedua orang tua kami. Di'amal anta ya waladi ala amrillahi ta'ala, sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebaik-baik penolong orang tua dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya Allah, satu hal lagi yang kami minta, kami bangsa Indonesia dan kaum muslimin di dunia sedang diuji dengan wabah COVID ya Allah. Tolong Kau angkat wabah ini, kuatkan kesabaran kami, teguhkan pendirian kami, tambahkan kepedulian kami ya Allah, agar kami cinta dengan sesama, berbagi dengan sesama, tolong menolong dengan sesama. Dikarenakan Nabi bersabda ya Allah, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan terus menolong hamba-Nya selama hamba mau menolong saudara-saudaranya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi